duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Coba ulang lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah sudah berdoa? Belum. Oke, kalau kalian belum berdoa, anak baiknya kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengangkat doa untuk mengawal pembelajaran kita pada hari ini. Coba, siapa yang berani? Aca bang. Yang lain berdiri. Siapa Andi dan untuk berdoa? Semua arah ke waktu. Posisi doa yang baik dan bersabar. Marilah kita menjauhkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami belajar perkatakan dalam pembelajaran ini agar kami bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Namun tetap berpuji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk salam untuk Aca. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang silakan. Oke, ada yang tahu nyanyi lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Tahu? Coba sekarang berdiri kita nyanyi lagu Garuda Pancasila sama. Semuanya berdiri. Tahu? Oke, berdiri. Ibu yang pimpin ya? Garuda Pancasila. Tepuk tangan bersama. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harapkan yang lain perhatikan semua ke sini. Perhatikan semua ke sini. Hari ini hadir semua? Tidak, iya, Bu. Ada yang hadir? Ada yang hadir, loh? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan absen. Yang namanya dipanggil itu angkat tangan ya. Adriano Garetani, Agatha Gisela Putri, tidak hadir. Sakit. Alexandro Jessin Bahan, Betradus Jonathan Bu, Christianus Maxwell Bunga Meka, Damasus Lionel Mosa, Demian Alfredo Supin, Epivianus Jadipara, Primandus Kabe, Georgina Jesalian Kitu, Hildegardis Kamesian Bulan Manu, Sakit, Christian Graciano Rato, MG Anggelo Tangi Poludala, Maria Virginia Anjani Palo, Mariana Velove Keitimu, Mateus Beke, Octavianus Tibu, Petrus Quintus Patarsobo, Priscilia Tuen Malabate,
cek kehadiran dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu terlebih dahulu akan memberikan kesepakatan kelas untuk kita sepakati bersama. Kesepakatan kelas ini akan menjadi peraturan yang akan kita lakukan selama pembelajaran kita berlangsung. Oke, kesepakatan kelas yang pertama. Angkat tangan siapa? Oke, Jidon, bagaimana? Angkat tangan bila berpendapat. Angkat tangan bila berpendapat. Setuju atau tidak kelas 4? Setuju. Oke, setuju. Kesepakatan kelas yang kedua. Siapa lagi? Oke, Aca, bagaimana? Hargai pendapat teman. Hargai pendapat teman. Setuju? Setuju. Berikutnya, kesepakatan yang ketiga. Oke, Cherry, bagaimana kesepakatan yang ketiga? Makan pada saat jam istirahat. Makan pada saat istirahat. Setuju? Setuju. Berikutnya, kesepakatan berikutnya. Siapa lagi? Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Setuju kelas 4? Setuju. Angkat tangan lagi siapa yang berikutnya. Oke. Bekerja sama dalam kelompok. Setuju kelas 4? Setuju. Berikutnya, kesepakatan berikutnya apa lagi? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Berikutnya lagi kelas 4. Untuk kesepakatan kelas dari yang pertama sampai yang ke-6 tadi, setuju semua? Setuju. Sekarang perhatikan posisi duduk kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan pelajaran kita. Jadi, ada yang tahu tentang apa itu Pancasila? Pancasila. Yang bisa tahu langsung angkat tangan, langsung sampaikan. Coba Cidon, apa itu Pancasila? Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Oke, menurut Cidon, Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Pancasila yang kalian sebut dari hari Senin itu ada Pancasila setiap hari. Apa itu Pancasila? Coba kau? Apa? Pancasila itu apa? Coba, untuk pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu simbol-simbol dari Pancasila? Simbol-simbol Pancasila. Yang kamu lihat di Pancasila itu ada simbol apa? Angkat tangan. Oke, ada lambang bintang. Cidon? Rantai. Pohon beringin. Terus ada apa lagi? Kepala batu. Oke, kepala banteng yang terakhir apa? Oke, padi dan kapas. Tepuk tangan untuk kelas 4. Oke, baik anak-anak, sesuai dengan tadi kita sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila, kemudian ada pertanyaan yang diberikan, berarti sesuai dengan mata pelajaran Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui media belajar Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila. Bagaimana tadi tujuan pelajaran hari ini? Melalui media belajar Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi makna sila Pancasila. Ibu tulis di papan ya, kalian tulis di situ di buku. Tulis di buku. Tulis tujuan pembelajaran. Tulis tujuan pembelajaran hari ini. Melalui media belajar. Yang lain perhatikan di sini, tulis dengan baik. Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi
mampu mengidentifikasi ini ya Pamasila. Oke, baik kelas 4 yang lain silakan tulis. Kalau yang belum perhatikan di buku sini. Yang sudah perhatikan di buku sini. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu melalui media belajar Pamasila, peserta didik mampu mengidentifikasi makna sila Pancasila. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan ada simbol-simbol Pancasila. Jadi simbol Pancasila itu di sini kita akan belajar bagaimana makna, mengetahui bagaimana apa itu makna dari setiap Pancasila. Oke, kelas 4 sudah tulis semua? Oke, tulis lagi. Jangan lupa tulis tujuan pembelajaran hari ini. Sudah? Tulis cepat. Melalui media pembelajaran Pamasila, perhatikan semua ke sini, fokus ke depan. Ingat kesepakatan kelas hari bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan semua ke sini kelas 4. Oke, sebelum kalian jangan memperhatikan ini dulu, yang di sini jangan perhatikan. Coba sekarang dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Ibu ingin bertanya, mengapa kita perlu belajar untuk memaknai Pancasila? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa kita perlu belajar tentang makna-makna Pancasila? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, jadi kita perlu belajar tentang makna Pancasila adalah supaya kita bisa bersikap sesuai dengan dasar-dasar yang ada dalam sila Pancasila. Jadi mengapa itu Pancasila itu merupakan materi yang sangat penting untuk kita pelajari dari awal. Masih dari kalian masih kecil itu kita sudah belajar. Di setiap hari Senin itu kita sudah belajar misalnya ada Pancasila. Itu kita menunjukkan rasa. Itu merupakan pedoman hidup bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, sekarang kalian perhatikan ke depan. Oke, di sini Ibu telah menyediakan media belajar untuk anak kelas 4. Nama medianya itu adalah media Pamasila. Pamasila itu adalah panjangan dari Papan Makna Pancasila. Jadi papan di sini tersedia ada simbol-simbol Pancasila, kemudian keterangan sila-sila dan juga ada gambar simbol-simbol dan juga ada gambar makna. Perhatikan semua ke sini. Jangan lupa setiap ibu menjelaskan dulu, jangan lupa ditulis ya. Oke, yang pertama kita masuk di sila pertama yang pertama apa? Bintang. Bintang. Sila pertama bagaimana bunyinya? Bunyi Pancasila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki makna. Dia tuh gambar bintang. Jadi kalau kamu lihat ada gambar bintang, berarti itu lambang untuk simbol yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dengan maknanya itu apa coba? Tuhan yang Maha Esa. Ada yang tahu? Selain lihat dari sini simbol yang Ibu tulis di sini, coba yang lain. Ada yang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang bisa menjawab dari sini, yaitu makna itu percaya kepada Tuhan dan menghormati agama. Itu merupakan makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, coba ada contoh sikap yang menunjukkan rasa untuk
menghormati teman yang sedang makan. berdoa. Makan itu lain. Kalau agama tuh di sini ada, kalau di sini ada teman yang beragama lain, kalau kalian di sini kan agamanya sama. Tapi kan di lingkungan masyarakat kalian kan ada yang agama Islam. Kita harus saling menghormati. Oke, sekarang kita pindah ke sila yang kedua. Di sila yang kedua ini kamu lihat ada gambar apa? Rantai. Jadi untuk simbol sila yang kedua itu adalah gambar rantai. Jadi bunyi sila kedua bagaimana? Masyarakat yang adil dan beradab. Coba makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang bisa menjawab, ibu bantu menjawab. Oke, ini di sini ada menghormati sesama manusia. Maknanya itu bahwa sesama manusia harus saling menghormati. Coba contoh sikap saling menghormati sesama teman di sekolah. Contoh sikap. Menyapa teman. Kemudian yang lain ada? Ada yang lain? Arif, apa? Menghormati sesama teman. Bisa jadi di kelas itu kamu buat apa? Apa? Membantu temannya? Kesusahan. Oke, membantu teman yang kesusahan. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Oke, itu sila yang kedua. Sudah paham semua kelas depan? Sudah. Oke, sila yang kedua tadi apa? Rantai. Maknanya tadi menghormati sesama manusia. Oke, sekarang kita pindah ke sila yang ketiga. Oke, perhatikan gambar ke depan di sini. Ini gambar apa? Oke, jadi untuk sila yang ketiga ini lambang pohon beringin. Coba bunyi sila yang ketiga bagaimana? Ada yang tahu makna dari persatuan Indonesia? Coba Joy. Oke, Joy mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, apa yang berbeda-beda? Di sini pertama berbeda apa? Agama. Kedua? Suku. Budaya. Tradisi. Budaya. Budaya juga benar. Bangsa. Terus budaya itu sama dengan tradisi. Jadi kalau jawab budaya itu benar, kemudian jawab tradisi juga. Nah, oke. Makna dari simbol ketiga itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dan lingkungan negara. Jadi sama negara itu kita harus saling menjaga persatuan. Coba contoh sikap saling menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, mungkin ada yang tahu menjaga persatuan. Misalnya kalau ada yang supaya jangan dengan teman jangan berkerumun, menjaga persatuan. Contoh pendapat sikap. Arif, ada yang tahu? Menjaga persatuan dan kesatuan. Ibu harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Apalagi? Apa? Cara supaya jangan ribut dan teman, aman, tentram, damai, tidak ada masalah itu bagaimana? Janji. Gugu. Apa? Jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Siapa lagi? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar dengan teman. Apa lagi? Jangan dendam dengan teman. Oke, jangan dendam dengan teman. Jadi yang dijawab oleh teman kalian seperti Jidon, adik-adik ini tadi, itu semua jawabannya benar. Tepuk salut untuk kelas apa? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita pindah di sila yang keempat. Coba bunyi sila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Oke, coba ada yang tahu makna dari simbol yang keempat ini? Untuk simbol yang keempat ini, sila keempat simbolnya apa ini? Gambar apa? Kepala banteng. Kalau kalian ada lihat simbol kepala banteng di Pancasila itu, jadi gambar Pancasilanya seperti ini keseluruhannya. Ada gambar seperti ini, kemudian di sini ada gambar-gambar simbolnya di dalam sini. Kemudian untuk simbol yang keempat itu, di sila keempat itu ada gambar kepala banteng. Makna dari simbol yang keempat itu adalah musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah atau musyawarah itu sama dengan mufakat. Jadi musyawarah itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi misalnya kalau kalian bisa contoh kegiatan yang bisa dilakukan dengan kegiatan musyawarah, contoh kegiatan apa? Kerja. Terus ada apa? Pemilihan Ketua kelas. Dan kalau SPP itu ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan kepala Desa. desa, kepala sekolah itu ada pilihan musyawarah, kerja kelompok. Sebentar kalian ada kerja kelompok, jadi di situ kan kalian pasti ada musyawarah, diskusi. Oh ini nanti jawaban untuk siap di pelajaran atau pertanyaan dibuktikan jawabannya apa? Itu pasti kalian akan diskusi. Jadi ketika kita melakukan musyawarah itu kita bisa membuat kesepakatan bersama. Jadi yang satunya tidak bisa merasa keberatan. Sudah paham kelas apa? Sudah. Oke. Jadi simbol yang keempat di sila keempat itu adalah simbol kepala banteng. Sekarang lihat di sila yang kelima. Coba bunyi sila kelima. Keadilan. Jadi lambang untuk simbol sila kelima itu ada lambang keadilan. Maknanya yaitu berlaku adil dan tidak pilih kasih, bersikap adil dan tidak makmur dan tidak pilih kasih. Coba contoh penerapan untuk simbol sila yang kelima apa? Ada yang tahu? Harus adil terhadap sesama. Kenapa? Harus apa? Harus adil. Harus apa? Harus adil terhadap sesama. Oke, harus adil terhadap sesama. Contoh sikap adil. Sikap adil. Apa? Apa tadi? Ibu. Jangan pilih kasih. Terus apa lagi? Oke, jadi contoh sikap penerapan untuk sila kelima itu adalah contoh sikapnya misalnya bersikap adil, misalnya berbagi makanan. Bagi makanan itu kalau misalnya bagi teman itu harus sama rata, tidak boleh sebelahnya lebih banyak, sebelahnya sedikit, tidak boleh. Terus berteman itu tuh jangan masih pilih sama mau mainin dia, Siti mau mainin dia, sama mau mainin misalnya Ancan, sama mau main hanya dengan Celi, terus dengan Anjani saya tidak mau. Itu tidak boleh. Harus adil teman dengan siapa saja. Sudah paham kelas 4? Sudah. Oke, bunyi sila yang pertama tadi apa? Sila pertama. Maknanya tadi apa? Percaya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila itu adalah dasar negara. Jadi Pancasila itu adalah yang mengatur sikap dari menjadi pedoman untuk kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi negara. Kemudian, jadi apa yang kita terapkan, sikap-sikap yang kita tunjukkan itu harus berdasarkan sikap penerapan dari Pancasila. Jadi kita berpedoman pada Pancasila. Jadi apa yang kita buat itu harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Oke, simbol yang kedua untuk sila yang kedua itu simbol apa? Ada simbol rantai. Maknanya yaitu menghormati sesama manusia. Oke, untuk sila yang ketiga, bunyi sila yang ketiga bagaimana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dengan makna yaitu, sekarang coba bunyi simbol yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan
bunyi sila, berarti kalian sebut dia punya sila. Kalau ibu ngomong minta tanya simbol, berarti kalian jawabnya simbol dari Pancasila. Oke, bunyi sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Dengan simbolnya apa? Maknanya tadi apa? Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dan negara. Oke, sekarang kita pindah ke sila keempat. Sila keempat bunyinya bagaimana? Rakyat dan dimiliki oleh negara dalam bermusyawarah rakyat. Oke, maknanya itu musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Oke, sila yang kelima bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu maknanya dengan simbolnya apa? Gambar padi dan itu berlaku dan berlaku adil dan tidak pilih kasih. Jadi gambar Pancasila itu tuh biasanya gambar begini, gambar Garuda Pancasila. Gambar itu. Perhatikan semua ke sini. Halo. Jadi gambar Pancasila seperti ini. Jadi gambar Pancasila pasti ada 7 gambar seperti ini. Ada gambar pohon beringin, bintang, rantai, terus padi dan kapas, kepala banteng, dan juga ada gambar pohon beringin. Pancasila tadi apa? Dasar negara, ideologi negara. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman untuk masyarakat Indonesia. Kita punya sikap itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita tidak sesuai dengan nilai Pancasila itu biasanya kita akan diberikan hukuman atau ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya ada efek, biasanya kasih sanksi. Biasanya kalau untuk seperti kita yang buat kekacauan itu pasti kan ada. Biasanya menangani masalah biasanya siapa? Polisi. Selain polisi kita juga harus bisa Menolong. kita harus menjaga peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Menghormati orang tua itu tuh termasuk contoh penerapan sikap nilai Pancasila, yaitu di sila keberapa? Yang kelima. Menghormati orang tua. Sila yang kedua, menghormati sesama manusia. Kita kalau menghormati orang tua berarti kita sudah menghargai orang tua. Kita sudah melakukan penerapan sikap dalam sila kedua. Kelas 4 sudah paham? Sudah. Oke, kelas 4 jawabnya bisa paham semua. Oke, tadi kelas 4 sudah menjawab bisa paham semua. Sekarang kalian ibu akan bentuk dalam kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD yang akan ibu berikan, lembaran kerja peserta didik. Jadi sini ibu akan melihat kalian harus bisa dapat seperti tadi penerapan nilai sikap dari Pancasila, bermusyawarah tadi. Sila yang keberapa tadi? Yang keempat. Jadi ibu akan bentuk kalian dalam kelompok. Tolong jaga situasi kalian ini. Jangan lupa dengan kesepakatan kelas tadi. Sekarang ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ikuti apa yang ibu sampaikan. Ibu sudah pilih kelompok itu langsung bentuk dalam kelompok, oke? Oke, untuk kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4 dan kelompok. Oke, kelompok 2 dari sekolah sudah tidak. Kelompok 2 1, 2, 3 dan 4 dan sini juga. Kelompok 2 di sini. Halo. Kelompok 2, sekarang kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok yang lain 1, 2, 3, 4. Enak ya?
Jadi Ibu harapkan, halo, hai. Ibu minta kalian dalam setiap kelompok bagi pilih ketua kelompok, kemudian dengan sekretaris untuk menulis. Kau sekretaris apa? Ini guys, kau sekretaris ketua. Hari ketua ya? Hari ketua. Di sini ada sekretaris. Oke. Halo. Perhatikan sini. Tadi sudah memilih ketua kelompok dan sekretaris. Ingat, ketua kelompok bantu koordinasi teman-teman yang biasanya ribut yang tidak mau bersama. Kalian harus atasi kalian punya teman-teman itu yang ribut tulis namanya dan sudah kumpul ibu. Kemudian yang sekretaris yang tulis itu adalah sekretaris dan juga yang melakukan presentasi sebentar itu sekretaris. Oke. Halo. Hai. Ibu akan bagi kalian lembaran kerja kelompok kalian. Nanti untuk lembarannya ini kalian langsung isi langsung isi saja jawaban di dalam. Langsung isi jawaban di sini. Itu ada nama kelompok dan juga ada kelas, hari tanggal dan mata pelajaran. Langsung isi Yang sekretaris yang tulis nama kalian. Kalau anggotanya hanya 4 atau 5 orang, langsung tulis nama anggotanya. Langsung ditulis. Langsung isi Oke, Bu. Anggota kalian ini mana? Nama anggota itu tuh nama kalian dalam kelompok itu siapa isi nama? Sudah. Yang sekretaris itu dia yang melakukan presentasi. Halo, selama kerja tidak ada yang ribut. Itu tanggal 5. Ini hari tanggal berapa? 7. Ini hari ini tanggal 9. Tanggal 9 Juni 2025. Sudah tulis? Jangan lupa tulis nama. Jangan ribut, hening. Nama. Oke, sudah? Langsung kerja. Itu ada nomor 1, itu ada gambar. Jawabannya di sebelah tabel. Tulis. Langsung tulis jawabannya. Halo. Langsung isi. Perhatikan, bisa perhatikan di media ini. Lihat di media Pancasila ini. Halo. Kalau misalnya ada yang tahu, lihat di sini media di sini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekretaris tulis huruf akar P supaya sebentar presentasi. Langsung isi. Bisa lihat di sini media yang Ibu siapkan di depan ya. Kertas semua sudah, waktu kalian tidak lama lagi. Dalam kelompok harus kerja sama. Ingat penerapan nilai sikap Pancasila bersama. Saling membantu sesama teman di kelompok. Perhatikan dengan soal. Misalnya soal nomor 2 itu tuh nomor 2 gambar rantai pada susunan buku itu apa? Coba gambar rantai apa maknanya juga ya? Perhatikan soalnya baik-baik. Jangan sembarang isi. Perhatikan soalnya baik-baik. Oke, untuk kelompok ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2 sudah mau selesai deklarasi nomor. Ibu sudah. Yang sudah dia kelompok masing-masing. Yang sudah dia
menulis jawaban di kalian punya hasil pekerjaan. Perhatikan semua, tolong harus tenang. Halo. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Belum. Lagi nomor berapa yang belum? Oke, kelompok 3 lagi berapa? Sudah semua? Kelompok 3 sudah? Lagi nomor berapa? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok semua kelompok sudah mengerjakan? Sudah. Kalau misalnya kalian sudah mengerjakan, sekarang kita lanjut ke kegiatan presentasi setiap kelompok. Ibu sampaikan memang untuk presentasi kelompok yang melakukan presentasi itu utusan setiap kelompok yaitu sekretaris karena dia yang menulis. Kemudian untuk melakukan presentasi ibu jelaskan. Maju ke depan, selamat pagi dulu untuk teman-teman. Kemudian perkenalkan nama, terus dari kelompok berapa, baru memaparkan hasil diskusi. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, yang sudah paham. Kemudian ibu harapkan kelompok yang lagi sementara presentasi di depan semua harap diam. Yang lain kita harus memperhatikan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 maju, yang menjadi sekretaris. Jangan lupa selamat pagi teman-teman dulu. Oke, nomor 1. Solusi dan maju ke depan di sini. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christian Dasyamulatu, biasa disapa Sianu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendapatkan Mendapatkan hasil hasil diskusi kami. silakan. Pertanyaan nomor 1. Gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang memiliki makna. Jawaban: percaya kepada Tuhan dan agama. Oke, berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Gambar rancang pada sila Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna pada sila Perhatikan semua ke sini. Jawaban: saling menghormati antara manusia. Jawab pertanyaan nomor 3. Gambar di atas merupakan simbol Pancasila Persatuan Indonesia. Apa makna sila Pancasila pada gambar? Jawaban: memiliki sifat baik. Soal nomor 4. Menyelesaikan masalah yang mengambil keputusan secara bersama-sama, menghargai pendapatan teman yang dan menerima hasil musyawarah adalah contoh penerapan makna Pancasila ke jawaban 4 sila keempat. Soal nomor 5. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan sila Pancasila ke jawaban sila ke-5. Oke, tepuk salut untuk kelompok 4. Salut.
Yang lain perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Antonio Oktavianus Selwin, biasa disapa Acak. Saya akan mempresentasikan kerjaan kelompok kami. Soal nomor 1. Gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang memiliki makna percaya kepada Tuhan dan menghormati agama. Nomor 2. Perhatikan Gambar rantai pada sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna sila tersebut? Menghormati sesama manusia. Yang ketiga, gambar di atas merupakan simbol Pancasila Persatuan Indonesia. Apa makna sila Pancasila pada gambar? Menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 4. Menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Menghargai pendapat teman dan menerima hasil musyawarah adalah contoh penerapan. Makna Pancasila sila keempat. Nomor 5. Berdasar gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang kelima. Terima kasih. Oke, tepuk salam untuk kelompok 3. Tepuk salam untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kelompok 2. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Alexander Hussein. Bahkan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal. Gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang memiliki makna. Jawaban, percaya kepada Tuhan dan menghormati agama. Soal nomor 2. Gambar rantai pada sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna pada sila tersebut? Jawaban, menghormati sesama manusia. Soal nomor 3. Gambar di atas merupakan simbol Pancasila Persatuan Indonesia. Apa makna sila Pancasila pada gambar? Jawaban, kita harus menjaga persatuan dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah. Soal nomor 4. Menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Menghargai pendapat teman dan menerima hasil musyawarah adalah contoh penerapan makna Pancasila pada sila jawaban keempat. Soal nomor 5. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan sila Pancasila, jawaban kelima. Oke, tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, berikutnya kelompok yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Damascus Musa, biasa disapa Unin. Saya akan mempresentasikan pekerjaan dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang memiliki makna. Maknanya adalah percaya kepada Tuhan dan agama. Pertanyaan yang kedua. Gambar rantai pada sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna pada sila tersebut? Menghormati sesama manusia. Gambar di atas merupakan simbol Pancasila Persatuan Indonesia. Apa makna sila Pancasila pada gambar di atas? Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dan negara. 4. Menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Menghargai pendapat teman dan menerima hasil musyawarah adalah contoh penerapan makna Pancasila pada sila
Pancasila ke sila Pancasila keempat. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan sila Pancasila ke sila Pancasila kelima. Oke, tepuk tangan, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, untuk kelas 4 tadi sudah kerja kelompok. Untuk kelompok 1 sudah bisa menjawab, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari setiap pertanyaan yang diberikan kalian bisa mampu untuk menjawab. Oke, kita akan bahas bersama-sama hasil kerja kelompok kalian. Di sini Ibu akan menegaskan kembali, nanti kalian bisa lihat, oh saat tadi yang kelompok 1 itu yang jawab begini, berarti kami sudah benar. Oh kami yang jawab begini, berarti sudah, oh sampai terkeliru sedikit. Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, sekarang praktikal untuk nomor 1. Untuk bunyi soal pertanyaan nomor 1 itu ada gambar seperti ini, ada gambar bintang, kemudian pertanyaan itu gambar di atas menunjukkan sila Pancasila yang memiliki makna apa tadi? Gambar bintang tadi, dia punya bunyi sila keempat, sila pertama itu mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya di sini yaitu percaya kepada Tuhan dan menghormati agama. Jadi makna untuk gambar dan simbol bintang itu adalah maknanya itu percaya kepada Tuhan dan agama. Semua kelompok mengisi jawaban seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita pindah di soal nomor yang kedua, yaitu gambar rantai pada sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna dari sila tersebut? Kita perhatikan, coba cari yang gambar rantai di sini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya itu menghormati sesama manusia. Di sini ada yang menjawab menghormati sama manusia, benar. Kemudian ada saling menghormati antar orang, semua langsung mengisi menghormati sesama manusia. Jadi untuk setiap kelompok itu jawabannya sudah benar semua. Oke, kita pindah ke soal nomor 3. Ada gambar seperti ini, gambarnya seperti ini. Kemudian bunyi pertanyaannya itu, gambar di atas merupakan simbol Pancasila, Persatuan Indonesia. Apa makna dari simbol Pancasila dari Persatuan Indonesia apa? Apa tadi? Makna dari simbol Persatuan. Ini simbol makna menjaga apa? Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dan negara. Contoh sikap saling menjaga persatuan. Contoh sikap. Apa? Berbuat baik. Apalagi? Kelompok 1. Apa? Memiliki sikap yang baik, menjaga kesatuan dan kesatuan. Bagaimana? Apa? Saling menyapa. Bangga tadi itu kelompok 1 yang jawab. Kelompok 3 bagaimana? Saling berkomunikasi. Oke, saling menolong. Saling membantu. Oke, saling membantu. Jadi contoh sikap penerapan untuk sila ke-3 itu menjaga persatuan itu dan kesatuan misalnya menciptakan lingkungan masyarakat yang baik, tidak boleh ribut-ribut lingkungan masyarakat itu jangan buat onar, jangan buat masalah. Sudah paham semua? Paham. Oke, untuk sila keempat tadi itu yang ini tadi menjaga persatuan tadi itu menciptakan lingkungan masyarakat yang rukun dan damai. Tidak boleh buat onar di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 4. Menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama, menghargai pendapat teman dan menerima hasil musyawarah. Ada contoh penerapan sikap makna Pancasila pada sila keberapa? 4. Itu sudah jelaskan tadi. Bicara musyawarah itu harus menunjukkan makna dari sila ke-4. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 5. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan sikap Pancasila ke ada gambar apa tadi? Coba yang di meja itu, yang pada dari kapas itu pada sila keberapa? 5. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kelas 4 sudah paham? Sudah paham? Yakin sudah paham semua? Kalau misalnya anak kelas 4 sudah paham benar-benar, tadi kalian sudah menjelaskan apa yang
Ibu sampaikan dari media Pancasila. Kemudian ada, halo jangan tidur. Oke, ada kerja kelompok tadi kalian sudah diskusi. Kemudian ada kita presentasi lagi. Kemudian yang terakhir kalian Ibu akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu adalah supaya Ibu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Dan tadi yang kalian diskusi itu benar-benar diskusi dengan baik atau tidak. Kerja kelompok itu kalian lakukan dengan baik atau tidak. Oke, sekarang kalian atur posisi tempat duduk kalian seperti semula. Hanya kaki dan tangan yang bergerak, mulut tidak ada yang bergerak. Oke, sudah atur tempat duduk. Lihat sama-sama ini sampai. Oke, perhatikan semua ke sini. Kalian sudah atur posisi tempat duduk baik. Sekarang kalian akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu supaya Ibu bisa mengetahui kira-kira tadi itu yang Ibu selama Ibu menjelaskan ada yang memperhatikan dengan baik, ada yang ribut. Itu tuh Ibu bisa tahu langsung dari nilai hasil evaluasi kalian. Jadi Ibu harap kalian kerja dengan baik, tidak ada yang mau belajar ya, kerja sendiri-sendiri. Nanti di sini Ibu ada siapkan lembaran evaluasi untuk kalian. Evaluasi dikerjakan, kemudian itu ada Ibu tulis pertama itu ada nama kalian, nama lengkap, kemudian ada kelas berapa, kelas 4, hari tanggal, ini hari tanggal 9, kemudian mata pelajaran hari itu Pancasila. Kemudian langsung isi jawaban, misalnya nomor 1, langsung isi di bagian bawah sini. Nomor 2 isi bagian bawah sini, nomor 3 sampai seterusnya. Soal ada 5 nomor, dikerjakan secara masing-masing. Kerjakan langsung di lembar soal, langsung jawab. Ibu bagian kelompok. Semua memiliki soal masing-masing, jadi kerja masing-masing. Tidak boleh ada yang keluar suara, diam. Nama jangan lupa nama. Ini evaluasi itu Ibu tahu supaya yang tadi di sini Ibu jelas ada yang ribut, itu sudah di sisi kenal. Cepat. Yang sudah mengerjakan, yang sudah kerja langsung kumpul di meja Ibu Jangan tunggu lagi langsung setelah selesai kerja langsung kumpul di meja Ibu. Kemudian duduk kembali ke tempat duduk, jangan ribut. Tunggu teman-teman yang lain yang kerja. Rapikan di meja itu yang ada kertas-kertas, rapikan. Yang ada kertas-kertas, rapikan. Alianda, perhatikan Aliando. Kerja masing-masing. Perhatikan yang Ibu jelaskan media tadi apa, yang di media tadi itu, di media Pancasila itu ada apa. Kerja. Yang sudah mengerjakan langsung kumpul. Yang sudah mengerjakan langsung kumpul. Di sini ada media Pancasila, Ibu tidak tutup. Bisa lihat dari situ, tidak boleh maju ke depan lihat. Ibu hanya setuju gitu. Mama, langsung isi. Tidak usah tulis pertanyaan, langsung isi. Ingat di sini sila pertama tadi perhatikan dan contoh soal. Jangan baku ajar. Langsung kerja masing-masing. Jangan lupa nama kelas. Mata pelajaran Pancasila hari tanggal 9 Juni 2025. Senin 9 Juni 2025. Langsung isi. Langsung isi.
gambar. Bisa perhatikan. Yang penting jangan maju dari situ, dari jauh. Oh, misalnya ibu jelas ini gambar kita maknanya apa? Contoh penerapan sikapnya apa? Isi apa yang kalian sudah paham tadi yang selama ibu jelaskan tuh, yang kita diskusi kelompok itu, kamu isi yang kamu tahu itu isi saja. Yang tadi ibu sudah jelaskan dan perhatikan dengan baik, itu pasti dia langsung bisa mengerjakan dengan baik. Itu ibu pasti dia langsung bisa isi kalau dia sudah perhatikan sini. Ibu jelaskan, dia perhatikan. Meja ibu. Satu dari depan. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, pindah lagi siapa? Yang sudah, yang kerja, yang masih kerja dulu. Oke, pindah. Yang sudah kerja jangan ribut lagi. Sekarang berikutnya. Oke, berikutnya. Dari depan saya dari depan. Yang sudah langsung duduk. Tidak ada yang ribut. Tidak ada ngobrol di kanan lagi. Yang sudah langsung kumpul. Berikutnya di depan yang habis. Halo, diam sudah. Halo. Oke. Sudah kerja semua? Sudah. Oke. Kalian sudah mengumpulkan, sudah evaluasi. Tadi kalian pertama kali sudah ada mendengarkan penjelasan Ibu terkait dengan media Pancasila ini, papan makna Pancasila. Kemudian ada kerja kelompok tadi. Selain kerja kelompok, ada kalian diskusi kelompok, kemudian ada evaluasi. Jadi untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi Ibu harapkan apa materi yang Ibu sudah sampaikan berkait dengan kalian mampu mengidentifikasi makna dari setiap sila Pancasila. Ibu harapkan kalian mampu bisa untuk memahaminya dengan baik. Apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami secara baik. Kemudian juga kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Menghormati teman tadi, menghormati orang tua, menjaga teman, tidak saling apa tadi? Bertengkar, harus begitu Ibu harapkan kalian bisa mampu memahami. Untuk mengetahui apakah hari ini menyenangkan atau tidak terkait dengan pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyediakan refleksi untuk kalian. Jadi kegiatan terakhir yaitu kegiatan refleksi. Jadi kegiatan refleksi Ibu ada sediakan lembar. Jadi di situ ada gambar
Emoji itu ada yang senang, sangat senang, cukup senang, dan sedih. Jadi kalian isi, cetak di misalnya di gambar mana yang kalian senang, misalnya dengan yang Ibu Jelin hari ini mengajar itu bagaimana. Langsung cetak ya. Setiap orang langsung cetak saja. Setiap orang punya nomor refleksi masing-masing, isi langsung isi. Ibu yang mengajar hari ini bagaimana? Kalian senang atau tidak? Mungkin ada yang rasa sedih, atau ibu yang mengajar marah-marah makin menjadi sedih, senang. Ada nama itu tulis saja. Mata materi. Yang sudah dulu sebentar ibu apa selesai pagi ini baru kalian langsung isi kalian apa itu. Senang di bawah. Beri tanda centangnya di arah mana kotak itu tuh. Arah mana kotak itu tuh kamu centang di situ ya. Ibu. Nama. Yang sudah langsung tunggu di sini. Satu orang. Berurutan. Ada yang langsung kumpul. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Perhatikan ke sini. Yang sudah mengisi langsung. Oke. Tadi kalian sudah kegiatan terakhir kita yaitu mengisi refleksi. Ada senang tidak pelajaran hari ini? Senang. Senang, dan kalian mungkin tidak senang, Ibu akan lihat di hasil refleksi kalian. Ibu harapkan kelas 4 bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian penyampaian untuk pertemuan berikutnya. Hari ini pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Ada pekerjaan rumah yang Ibu berikan kepada anak kelas 4 untuk bisa belajar di rumah. Tulis sekarang soal nomor 1. Ambil buku nomor 1. Apa itu komponen abiotik? Apa itu komponen abiotik? Apa itu? Komponen abiotik. Komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Ditulis. Komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Jadi pekerjaan ke rumah kalian itu PR yang kalian kerjakan hanya satu nomor, yaitu apa itu komponen abiotik. Nanti apa itu komponen abiotik? Apa itu komponen? Oke. Jadi itu adalah pekerjaan rumah komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Abiotik. Oke, perhatikan kelas 4. Soal PR untuk kalian hanya satu nomor, tapi ingat, pulang ke rumah, minta orang tua atau kakak adik yang kalian rasa bisa untuk bantu kalian kerja, dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Dan materi kita minggu depan yaitu tentang komponen abiotik. Ibu harapkan kalian bisa menyiapkan materi mempelajari memang. Nah, kalau kita belajar, kalian sudah mengetahuinya sebelumnya. Sudah paham kelas 4? Sudah. Oke, sekarang tepuk salut untuk kelas 4 dulu. Tepuk salut.
hari ini. Yang dari pertama sudah mengikuti pelajaran kita bersama Ibu. Oke, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta Velope untuk maju di depan. Semua langsung berdiri, rapikan tempat duduk. Isi buku dalam tas semua. Arahkan semua pandangan ke langsung. Berdiri sudah, berdiri sudah. Arahkan sikap sopan dulu. Sikap yang baik untuk belajar bagaimana? Sikap yang baik untuk berwawasan. Sikap yang baik untuk belajar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.